Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kamal Bishara di Kusumo, NIM 210201100017, kelas Fatwa Jurisprudensi E, akan menyampaikan terkait dengan materi organisasi NU dan organisasi NU, Lajnah Bahsul Masail dan metode istinbat hukumnya. Sebelum kita masuk pada yang pertama terkait dengan organisasi NU sendiri, bahwasannya organisasi NU atau Nahdlatul Ulama itu lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Organisasi ini bertujuan untuk sebagai mengakomodasi pemikiran agama dari para ulama tradisional sebagai tanggapan terhadap ideologi modernisme Islam yang mengadvokasi pemurnian yang ketat. Pembentukan Nahdlatul Ulama sendiri itu bertujuan mengatur peran para ulama dan pesantren yang sudah ada sebelumnya agar dapat meningkatkan, mengembangkan maupun memperluas pengaruh dalam urusan keagamaan. Meskipun tidak semua tradisi dianggap buruk. Memang tidak semua tradisi itu tidak semua tradisi itu dianggap buruk. Bahkan kadang-kadang tradisi sendiri memberikan inspirasi bagi perkembangan modernisasi Islam. Nahdlatul Ulama itu menegaskan bahwasannya penting juga mempertahankan warisan atau tradisi dari masa lalu yang diwujudkan dalam pendekatan berhadap dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sebenarnya kehadiran Nahdlatul Ulama itu hasil dari serangkaian peristiwa yang terjadi dengan kondisi sebelumnya yang ada di Indonesia. Hal ini melibatkan bahwa ada tradisi keagamaan maupun masalah politik ataupun aspek-aspek budaya. Hal ini saling terkait, di mana para ulama umumnya memiliki jamaah atau komunitas atau sebuah majelis jamaah yang erat yang terbentuk melalui hubungan santri dengan kiai, terutama di lingkungan pondok pesantren. Bahwasannya hubungan ini itu telah membentuk subkultur tradisionalis yang unik di Indonesia. Maka hadirnya Nahdlatul Ulama itu bisa diinterpretasikan sebagai usaha untuk mengakomodasi, menginstitusikan ataupun memperluas langkah-langkah serta gerakan yang dilakukan oleh para ulama sebelumnya dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan pemahaman agama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Sebenarnya lajnah ini merupakan sebuah perangkat atau salah satu perangkat organisasi dalam Nahdlatul Ulama yang bertugas menjalankan program-program NU yang membutuhkan perhatian khusus. Bahwa Al-Bahsu Al-Masail Al-Diniyah ini sebagai analisis masalah-masalah dalam lingkup keagamaan. Al-Bahsul Al-Masail Al-Diniyah itu sudah ada sebelumnya didirikannya NU. Pada masa itu diskusi keagamaan dilakukan oleh pesantren atau antar pesantren, yang hasilnya kemudian dipublikasikan dalam buletin yang bernama Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama. Istilah Lajnah Al-Bahsul Al-Masail Al-Diniyah itu dimulai pada konferensi di Yogyakarta pada tahun 1989 ketika Komisi 1
merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan Lajnah al-Bahsul al-Masail al-Diniyah sebagai sebuah lembaga yang khusus menangani persoalan keagamaan. Yang kemudian masalah ini menjadi perhatian yang cukup serius terhadap urgensi permasalahan pada tahun 80-an ketika pemimpin Nahdlatul Ulama membahas tentang pembaruan dalam menanggapi perubahan zaman. Kajian ini semakin intens pada tahun 1987 yang dilakukan oleh intelektual NU dalam diskusi. Awalnya diskusi ini diadakan di kantor PBNU, namun karena dilarang oleh senior NU, diskusi tersebut dipindahkan ke P3M, Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, yang hasilnya dipublikasikan dalam jurnal pesantren sebagai kelanjutan dari diskusi itu. Maka seminar atau muzakarah itu diadakan pada 15 sampai 17 Desember 1988 di pesantren Darussalam, sebuah pesantren di daerah Watu Congol, Muntilan, Magelang, dengan tema telaah kitab secara kontekstual yang menghasilkan beberapa pokok pikiran. Yang pertama, dalam memahami teks kitab yang lebih dahulu itu disadari bahwa kitab-kitab kuning tidak dapat menanggapi tantangan zaman tanpa memperhitungkan konteks sosial dan historisnya. Kemudian ada pokok pemikir meningkatkan kemampuan observasi dan suatu analisis terhadap teks, serta memperluas muqabalah, perbandingan dengan kitab lain untuk memperkaya suatu pemahaman. Namun hal ini perlu didukung dengan meningkatkan intensitas diskusi lintas pakar yang terkait dengan materi dalam kitab klasik tersebut, sehingga hal ini menjadikan kitab klasik relevan dengan zaman sekarang dan perlu direalisasikan berdasarkan konteks zaman yang ada. Dalam hasil tajdid ini menyebabkan agenda Bahsul Masail tidak hanya terbatas pada pembahasan halal atau haram, tapi juga mencakup aspek-aspek pengembangan keislaman dan kajian pada kitab-kitab yang dijalankan melalui institusi permanen. Seiring dengan sejarah Nahdlatul Ulama sendiri, dimulai dari tahun 1926 hingga 1986, banyak terjadi perubahan agenda, salah satunya seperti kritik terhadap kitab kuning pada tahun 1987, kemudian muzakarah kontekstual kitab kuning pada tahun 1988, serta perlunya bermadhab secara manhaj pada Oktober 1989. Kemudian pada tahun 1990, rekomendasi untuk membentuk lembaga permanen Bahsul Masail diajukan sesuai dengan desakan muktamar dan halaqah dan anyar PBNU, yang juga menyarankan pentingnya Lajnah Bahsul Masail. Akhirnya PBNU mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Al-Bahsul Al-Masail Al-Diniyah dengan nomor surat keputusan 30-A/I/05/5/1190. Maka dengan demikian secara resmi terbentuklah sebuah lembaga Bahsul Masail, di mana lembaga ini membahas masalah-masalah aktual yang memerlukan kepastian hukum. Kemudian masuk ke pokok pembahasan ketiga terkait dengan metode istinbat hukum lembaga Bahsul Masail NU. Sebenarnya salah satu aspek yang khas dari Nahdlatul Ulama itu menerapkan ijtihad kolektif, terutama terkait dengan isu-isu fikih kontemporer adalah penggunaan sistem bermadhab. Nah, mereka atau NU sendiri meyakini bahwa sistem ini merupakan pendekatan untuk memahami dan mengamalkan ajaran serta hukum Islam yang diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah. Bermadhab yang dimaksud di sini NU mengacu pada konsep-konsep yang pertama ada metode manhaj.
Metode ini digunakan oleh seorang mujtahid dalam menafsirkan istinbat atau ajaran atau hukum Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pernyataan aqwal, hasil penafsiran yang dilakukan oleh mujtahid dengan menggunakan metode tersebut. Konsep inilah yang menjadi pendekatan terbaik menurut Nahdlatul Ulama untuk memahami dan mengamalkan ajaran serta hukum Islam yang diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penerapan dalam konsep ini bisa, yang pertama, bagi orang awam tidak ada pilihan selain mengikuti suatu mazhab secara konseptual. Yang kedua, bagi mereka yang memiliki pengetahuan keilmuan tetapi belum mencapai tingkat mujtahid mutlak, mustaqil, penerapan bermazhab dilakukan dengan memperhatikan metode, di mana secara metode dilakukan dengan melakukan konsensus atau tentang masalah-masalah yang tidak tercakup dalam 4 mazhab utama oleh para pakarnya terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan. Penerapan bermazhab ini secara metode maupun konseptual hanya berlaku dalam kerangka 4 mazhab utama, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali seperti yang kita ketahui. Kemudian bahsul masail ini dalam NU itu mengambil keputusan terkait hukum suatu masalah mengikuti prosedur. Yang pertama ada prosedur pemilihan qaul, yang kemudian ada prosedur ilhaqi, kemudian ada prosedur istinbat. Masuk yang prosedur yang pertama, pemilihan qaul. Bagaimana cara kita memilih? Bagaimana kita melakukan pemilihan terhadap qaul menurut pendapat ulama sendiri? Itu jika terdapat, yang pertama, jika terdapat beberapa pendapat dalam suatu masalah yang sama, maka dilakukan usaha untuk memilih salah satu pendapat. Kemudian pemilihan pendapat dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat dan kekuatan argumen, kekuatan pendapat tersebut. Kemudian jika terdapat perbedaan pendapat, ini bisa dilakukan pertama jika terdapat perbedaan maka didiskusikan dengan ulama-ulama yang memiliki cakupan kemampuan dalam ranah tersebut. Kemudian ada prosedur ilhaqi. Jika suatu masalah belum, prosedur ini ketika suatu masalah belum diputuskan dalam kitab, maka diselesaikan dengan prosedur ilhaqi al-masail binaza al-masail binaza iriha. Seingat saya seperti itu. Yang dimana hal ini secara kolektif, dimana ilhaq dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara masalah yang berkaitan serta pendapat dan metode yang relevan oleh para pakar. Kemudian ada prosedur yang terakhir terkait dengan prosedur istinbat, bahwa prosedur istinbat ini dilakukan jika ilhaq tidak mungkin dilakukan karena ketiadaan keterkaitan masalah dan pendapat dalam kitab, maka dilakukan istinbat secara kolektif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam oleh para pakarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.